selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang saya anggap efektif itu yaitu adalah pengambilan keputusan bersama dengan tim. Jadi kadang apa yang saya pikirkan kadang-kadang dilengkapi oleh tim. Nah, jadi sehingga keputusan yang diambil itu selain diketahui oleh semua juga merupakan keputusan terbaik dari kami, karena yang akan menjalaninya adalah tim. Kita harus menggunakan, bukan perseorangan ini. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Ibu rasakan dalam mengambil keputusan. Contohnya ya, tantangan gitu. Di satu sisi kita misalnya membutuhkan tenaga guru tersebut, di sisi lain kita harus memikirkan bagian kemanusiaannya nih. Nah, itu kita harus memikirkan solusi, tantangannya itu memikirkan solusinya yang dapat ibarat itu mengakomodir kebutuhan semua orang yang ada di sekolah itu, baik kebutuhan siswa, baik kebutuhan teman-teman sejawatnya, kemudian juga keberlangsungan sekolah. Nah itu untuk membuat semua itu menjadi apa istilahnya sinkron, seimbang, itu tantangannya ya di situ. Bagaimana kita harus mencari sebuah solusi terbaik itu. Kadang kan kita memikirkan yang terbaik sini belum tentu yang terbaik untuk yang lain. Makanya itulah tantangan terberat itu kadang kita lempar ke forum Diskusi begini ya, Bu, ketika Ibu mengambil suatu keputusan otomatis ada konsekuensi yang harus misalnya Ibu tadi toleransi kan, izin, otomatis ada kelas atau pekerjaan yang harus dihandle gitu, Bu. Iya, itu selalu ada, itu dilema seperti itu selalu ada, dan untuk mempertimbangkan mana yang berat harus kita pilih dulu itu selalu ada kesulitan, selalu ada dilema itu. Memang sama-sama ini ya, di sisi lain nilai kemanusiaan, di sisi lain memang Ibu harus menerapkan peraturan di sekolah itu misalnya. Iya, gitu. Aturan harus dijalankan, tapi juga itu tadi sisi humanistiknya itu harus kita inikan. Iya. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Biasanya begini, kami kan rutin mengadakan pertemuan dulu ya. Nah itu biasanya kami memberikan semacam di dalam rapat itu semacam pemberitahuan gitu ya, semacam pemberitahuan bahwa ketika mereka menghadapi hal yang seperti itu, kami akan memberikan keputusan yang membuat pihak yang guru yang bersangkutan dengan teman sejawatnya lain bisa sama-sama saling saling bersinergi gitu. Jadi di satu sisi kebutuhan mereka untuk untuk melakukan itu, maksudnya dicontohkan itu ya keinginan mereka gitu ya, pilihannya kayak gitu, kemudian bisa dihandle oleh kawannya. Jadi dikasih tahu tuh di dalam ini ya, di suatu forum. Di dalam suatu forum. Ya biasanya sering juga sih ada keberkalaannya itu kan, setiap kali pertemuan kita sering berbicara hal gitu. Jadi kadang-kala keputusan diambil itu bukan keputusan sekali waktu, tapi memang sudah sering dibicarakan. Berarti Ibu memang ada jadwal tersendiri tiap kali untuk mengangkat misalnya masalah-masalah apa yang Ibu hadapi gitu ya. Tidak cuma misalnya kalau ada kasus, kalau ada masalah baru misalnya Ibu mengadakan pertemuan, tapi Ibu selalu memang secara rutinitas selalu mengadakan pertemuan untuk ibarat sharing. Iya, seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami bukan seseorang lagi, tim. Jadi kalau di sini, makanya saya bilang
saya selalu mengutamakan tim. Jadi setiap kali saya mengalami kesulitan, ya saya bersama tim yang akan, yang bersama itu, bersama mereka kami akan mencari solusi. Jadi kesepakatan bersama. Iya, kesepakatan bersama. Gitu. Karena tadi kan di awal saya bilang apa namanya, ibaratnya tuh kalau ada sesuatu gitu bolong di tengah, nah ada yang lain menutupi bolong itu. Saling menutupi. Iya, saling mendukung, saling menutupi. Kalau saya sendiri kan ambil keputusan, yang lain tidak tahu, nanti mereka akan ogah-ogahan gitu, karena nggak tahu masalahnya. Iya, tidak tahu awal mulanya. Jadi intinya saya tim aja lah. Berarti intinya kebersamaan Ibu. Kebersamaan. Baik Ibu, untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, dari banyaknya misalnya masalah, kemudian Ibu selesaikan dengan musyawarah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema itu? Disiplin itu perlu, tapi kemanusiaan nomor 1. Disiplin itu perlu, kemanusiaan nomor 1. Iya. Benar, disiplin perlu tapi kemanusiaan itu memang, karena kita tidak bisa hidup sendiri Bu ya. Iya. Kita harus melihat orang lain dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari sudut pandang kita. Iya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas wawancaranya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.